Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan Mas Burhanuddin tadi sebelum jeda. Pada saat awal kami berbincang dengan Mas Herzaki sempat mengungkapkan adanya ancaman-ancaman jika kemudian duet Anies dan berpasangan dengan AHY ini melenggang. Kalau Mas Burhanuddin menilainya seperti apa kemudian kondisi ini? Apakah ini memang kemauan murni kesepakatan yang terjalin antara Nasdem dengan Anies Baswedan ataukah sebenarnya ada tekanan pihak lain, intervensi pihak lain dan juga dimungkinkan ini intervensi dari istana, Mas Burhanuddin? Saya kira sulit ya untuk membuktikan adanya intervensi tadi. Mungkin saja baunya ada, tetapi untuk membuktikan secara hukum sulit. Jadi saya lebih melihat faktor yang bisa kita ukur, yaitu Nasdem sepertinya memang enggan untuk mengusung Anies berpasangan dengan AHY karena faktor elektoral. Jadi itu yang paling kelihatan. Karena kalau kita lihat dari argumen Nasdem adalah elektabilitas Anies di dua provinsi kunci yang notabene adalah basis NU yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah itu relatif sangat kurang. Bahkan di Jawa Tengah cuma 1 digit, di Jawa Timur sekitar 11-12%. Nah artinya Nasdem merasa perlu pendamping Mas Anies yang kuat secara elektoral untuk menambal kekurangan elektabilitas Anies di dua provinsi kunci yang merupakan basis NU. Nah, karena kurang dari dua provinsi kunci, Nasdem kan kemudian memunculkan nama-nama yang terasosiasi dengan NU. Ada Hovifah, ada Yeni Wahid, meskipun elektabilitasnya itu di bawah Mas AHY, tetapi mereka punya argumen dua nama yang terasosiasi dengan NU ini diharapkan bisa menambah elektabilitas Anies Baswedan. Nah, masalahnya adalah yang muncul bukan dua nama itu. Yang muncul adalah Muhaimin Iskandar. Yang lagi-lagi kalau misalnya masuk menggantikan posisi Mas AHY yang sebelumnya menjadi prioritas cawapres, tentu akan menambal atau mengkompensasi jika misalnya Demokrat tidak jadi mendukung Anies Baswedan. Dan jangan lupa, Nasdem plus PKB itu udah cukup loh memenuhi presidential threshold. Cuma komplikasinya adalah Putri, satu, bagaimana nasib PKB di koalisi pendukung Pak Prabowo. Yang kedua, ini implikasi berikutnya yang menurut saya penting untuk diukur adalah apakah dengan bergabungnya PKB akan menambah elektabilitas Mas Anies? Nah ini bisa ya, bisa tidak. Karena kalau dilihat dari pilihan capres atau cawapres, itu umumnya itu bukan berdasarkan kekuatan partai, tetapi kekuatan personal. Nah per hari ini Gus Muhaimin ini secara personal itu kurang kompetitif, jauh di bawah Mas AHY. Tetapi kendaraan partainya yaitu PKB itu cukup seksi memang, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. PKB di Jawa Timur cukup dominan, meskipun selisihnya tipis dengan PD Perjuangan. Tetapi belum tentu basis massa PKB akan mendukung pasangan Anies Gus Muhaimin karena variabelnya banyak, yaitu variabel personal tadi yang tidak semata-mata karena faktor elektabilitas partainya. Nah dalam teori namanya split ticket voting. Nah fenomena ini sangat mungkin terjadi, tapi lagi-lagi kita tentu harus uji sekali lagi ya, apakah betul gitu ya pilihan terhadap Gus Muhaimin sebagai cawapres Anies bisa mengubah keadaan di mana saat ini Mas Anies cukup tertinggal dibanding dua capres yang lain, ataukah gitu ya situasinya tidak lebih baik dibanding misalnya kalau Mas Anies menggandeng AHY. Baik, Mas Burhanuddin Muhtadi, terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai hal ini. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya, implikasi-implikasi yang dikatakan oleh Mas Burhanuddin tadi. Dan juga sebelumnya terima kasih Mas Herzaki sudah memberikan keterangan di acara ini atau di program Apa Kabar Indonesia Malam.